Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati, tetap semangat, salam sehat selalu, jangan lupa bahagia dan senantiasa berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kerahman-Mu membersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami takkan mungkin selamat. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, setiap orang pasti mengendaki dirinya terhitung benar dan terpilih oleh siapapun, oleh orang lain, oleh pejabat yang lebih berkuasa, ataupun oleh Tuhan. Artinya setiap orang pasti mengendaki dirinya istimewa. Memang setiap orang itu istimewa, namun keinginan untuk diistimewakan tentu saja tidak menjadi hal yang baik dan benar jika orang itu tidak sungguh-sungguh menyadari keistimewaannya. Sebagaimana Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang Israel, orang-orang di Nazaret, bahwa Elia dan Elisa diutus bukan kepada orang-orang Israel tetapi justru kepada orang di Sarfat dan juga Naaman orang Syria. Artinya bahwa setiap orang, siapapun itu istimewa. Namun jika orang itu tidak menyadari keistimewaannya dan tidak membiarkan Tuhan hadir secara istimewa kepada dirinya, maka ia sebenarnya tengah melewatkan keistimewaan yang seharusnya menjadi haknya yang datang dari Tuhan. Maka marilah kita menyadari keistimewaan kita, bukan untuk menjadikan orang lain tidak istimewa, tetapi dengan membiarkan Tuhan menganugerahkan keistimewaan itu dengan terus aktif menerima anugerah istimewa itu dan mengembangkannya bagi banyak orang. Semoga dengan demikian kita boleh menerima keistimewaannya dan mewartakan keistimewaan itu, berkat itu bagi siapapun juga, tanpa harus merasa memiliki sepenuhnya keistimewaan itu, karena orang lain pun mendapatkan keistimewaan yang Tuhan telah berikan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi pribadi yang tulus, yang ikhlas, yang senantiasa mewartakan kebaikan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Percaya akan Tuhan Yesus dan boleh untuk menerima berkat keselamatannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa percaya kepada Kristus dan menerima keistimewaan Tuhan yang diberikan kepada kita, serta mengembangkannya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.